Tayangan motivasi dan inspirasi isinya. Saya akan ditemani oleh seseorang yang tentunya sudah nggak asing lagi ya, dan sangat penting di gereja ini ya, di gereja Keting Tulgong. Pernah ini nggak sih, pernah kayak keinginan untuk menyerah atau apa? Menurut gitu? Anda? Untuk menyerah dalam menghadapi masalahnya iya gitu, dalam menghadapi pergumulannya, dalam menghadapi prosesnya. Halo semuanya, selamat datang di Keting Podcast, tayangan inspirasi dan motivasi. Bersama saya Frans, pada hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang seru dan menarik pastinya. Dan juga saya akan ditemani oleh seseorang yang tentunya sudah nggak asing lagi ya, dan sangat penting di gereja ini ya, di gereja Keting Tulgong. Bisa. Oke, dan langsung saja ya kita sambut seseorang itu, tamu yang spesial, Ci Berlin. Terima kasih, halo Ya. semuanya. Halo Ci Berlin, apa kabar Halo. Ci? Baik Frans. Ya, ini pertama kali Ci ya? Pertama kali Pertama nih. kali ya. Iya. Iya. Gimana Ci perasaannya datang ke studio podcast Gitu ya. Keting? Aduh, Kepo? saya tersanjung banget nih. Iya, tapi deg-degan saya. Iya. Padahal studionya nggak gitu besar ya. Iya, Tapi, heeh. Padahal tiap hari saya ada di ruangan ini loh. Oh, gitu iya. ya. Iya, heeh. Tapi Iya karena sih. ada lampu-lampu ini. ya berasa kita disorot ya Ci ya. Iya, heeh, berasa diperhatikan saya jadinya deh. Iya. Gimana Ci, udah makan siang? Sudah tadi dibawain sama Ibu Sutradara. Wes, iya, kita Iya. semua hari ini sudah makan, dan ini kebetulan kita di syutingnya jam makan siang ya Bapak Ibu Iya. Saudara ya. Oke, langsung aja ya. Kita mau bahas spiritual journey nih Ci. Oke. Saya juga penasaran sebenarnya sama Cici, kan saya kenal Cici udah lama. Cuman belum pernah ngobrol tentang ini gitu loh. Wis, dalam Secara nih kayaknya pribadi ya. iya, dan momennya nih kayaknya pas banget gitu ya. Pas saya baca judulnya, ketemu Ciberin kayak, oh iya belum Oke. pernah menanyakan ini ke Ciberin secara langsung. Yes. Dan Dalam. langsung aja saya mau nanya nih Ci. Oke, boleh silahkan. Ciberin kenal Tuhan sudah berapa lama? Kenal Tuhan ya. Iya. Saya itu dari SMP kelas 3 sepertinya ya, sudah pernah diajak ke gereja gitu. Tapi kalau benar-benar yang sampai saya akhirnya dibaptis itu tahun 99. Berarti kurang lebih usia 15 tahun. Berarti kurang lebih sampai sekarang sudah berapa ya? 20 tahunan, 27 tahun. 27 tahun, Iya. wow ya. Iya. Luar biasa. 27 tahun iya kalau dari dibaptisnya ya. Iya. Gitu. Tapi ya saya pasti benar-benar mengenal Tuhan yang sampai benar-benar paham itu pasti ya setelah lebih dewasa ya pastinya gitu. Karena kan kalau usia-usia remaja biasanya pasti ya percaya sih Tuhan Yesus gitu. Tapi Iya. kan apakah dia satu-satunya juru selamat atau enggak atau yang lainnya itu kan itu butuh kedewasaan untuk bisa terima gitu. Jadi ya kalau dibilang dari baptisnya itu dari berarti sudah 27 tahun. 27 tahun ya, wah luar biasa. Gitu. Dan isunya kan kalau remaja nih ya kenal Tuhan tuh banyak yang bilang nih Ci ya, diajak temen Betul. atau mungkin ikut-ikutan gitu kan. Biasanya tuh satu sekolah atau satu lingkungan banyak yang ke gereja, ikutlah mau gereja. Iya. Nah itu pernah pengalaman gak Ci hal-hal seperti itu? Kalau saya diajak teman. Diajak teman. Tapi saya memang dari kecil disekolahinya di sekolah Kristen. Bukan sekolahnya sih nggak full Kristen, tapi saya dimasukkannya ke agama Kristen gitu. Jadi dari situ sebenarnya udah nggak asing lah sama Kristen gitu. Cuma diajak ke gerejanya itu sama teman gitu. Jadi memang ada yang mengajak. Betul sekali itu. Berapa teman Ci yang ngajak waktu itu? sampai akhirnya Cici mau ikut gitu. Satu sih ya, tapi Satu iya ya? satu sih. Mungkin karena di sekolah juga udah biasa gitu dengan ibadah Kristen kan di sekolah udah ada juga. Jadi waktu diajak ke gereja juga ya senang-senang aja gitu sama teman yang paling dekat gitu. Jadi ya dia ngajak ya udah ikut aja gitu. Terus ada satu itu ngajak dan satu lagi juga ada yang mengajak juga karena ternyata gerejanya sama kan gitu. Jadi ya udah kita
bersama-sama lah. Dan kebetulan mungkin gereja dekat. Enggak loh, Enggak? enggak. Wow, menarik. Saya kalau waktu SMP itu saya tinggal itu di daerah Cengkareng. SMP Cengkareng. Jadi kemari itu nggak dekat. Cuma teman saya dekat di seberang Oh, gereja. oh Jadi saya maksudnya Cici dari Cengkareng ke iya Tugong? betul. Oh, iya Jadi sih nggak lumayan dekat. sih. Iya. Apalagi dulu belum banyak transportasi Ci ya. Iya, Naik gitu. apa tuh Ci dulu? Dulu diantar, Oh iya. diantar. Terus seiring waktu sudah mulai aktif ya, akhirnya kita banyak itulah banyak teman-teman yang minta tolong lah kita antar jemput Iya. gitu, kayak gitu sih. Iya, wah kalau dulu saya gereja saya deket, tinggal Oh, jalan. Nah karena deket mungkin ya, jadi males-malesan wah gitu. sih, Kalau jauh kan ya ya. kita butuh effort, Butuh butuh effort, betul. waktu mandi ya kan Betul, gitu. butuh Wah effort. iya lumayan. Terus ada ini nggak sih apa maksudnya jatuh bangunnya atau hal yang paling berkesan lah gitu selama ikut Tuhan gitu Ci? Pasti ada ya, Hmm. pasti ada. Namanya jatuh bangun tuh pasti ada. Apalagi kalau kita dari usia remaja ya, gitu dengan pergaulan dan lain sebagainya gitu. Tapi yang paling jadi yang berkesan adalah Tuhan gak pernah tinggalin kita. Buat saya sih itu, Iya. gitu. Itu yang paling berkesan gitu. Karena menurut saya kita itu nggak pernah hidup tuh mulus gitu ya. Iya benar. Pasti ada aja gitu, ada aja. Dan yang saya rasain adalah selama perjalanan itu, walaupun saya lagi jatuh-jatuhnya, nah Tuhan tuh nggak pernah ninggalin gitu. Itu yang paling berkesan buat saya gitu. Jadi satu ayat yang kalau lagi saya lagi down atau gimana pun ya itu 1 Yohanes 1 ayat 9 gitu. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil gitu. Dia akan menyucikan kita gitu. Jadi saya melihat bahwa Tuhan selalu menunggu kita gitu. Tuhan selalu menerima kita. Bahkan ketika kita jatuh pun, sedang jatuh pun, Tuhan ada di situ gitu. Gitu. Dan Dia menunggu kita untuk kita kembali gitu. Dan itu yang paling berkesan buat saya sih. Dan gitu. itu Cici tahu pengalaman seperti itu kira-kira berapa lama ikut Tuhannya? Maksudnya apakah baru ikut setahun kah atau sudah berapa ikut mungkin ada ikut retret atau apa baru merasakan oh ternyata Tuhan tuh sebegitu spesialnya loh gitu buat saya atau ternyata tuh saya tuh begitu spesialnya gitu di mata Tuhan gitu Ci. Mungkin seiring berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan iman gitu. Kan dari remaja ya ikut komsel, setia ibadah, ikut kelas pemuritan. Nah itu kan seiring berjalannya waktu kita belajar di sana, saat teduh gitu. Dan itu kan membuat kita semakin mengenal Tuhan gitu. Jadi kalau dari kapannya saya nggak ingat pasti sih ya. Cuman yang pasti menurut saya itu seiring berjalan waktu, ya pertumbuhan iman mempengaruhi gitu. Bagaimana kita merespon gitu. Iya pernah ini gak sih pernah kayak keinginan untuk menyerah atau apa Menurut gitu. Anda? Semua pasti pernah Pasti mengalaminya sih ya. Pasti Saya pribadi pun pernah gitu lah. Cuman saya ingin mendengarkan nih dari Ciberlin gimana. Kalau saya ya, kalau untuk menyerah ikut Tuhannya sih enggak gitu. Untuk menyerah ikut Tuhan tidak, tapi untuk menyerah dalam menghadapi masalahnya iya gitu. Dalam menghadapi pergumulannya, dalam menghadapi proses yang Tuhan izinkan terjadi, itu iya gitu. Sampai pernah bilang kan sama Tuhan, Tuhan boleh gak sih jangan pakai prosesnya panjang-panjang gitu. Langsung aja instan gitu. Kan udah sadar nih salahnya di mana gitu. Udah sadar kelemahannya di mana gitu. Jadi boleh gak langsung aja gitu loh. Nah itu. Jadi karena udah capek gitu kan. Capek gitu dengan prosesnya gitu. Nah itu yang membuat kita merasa mau menyerah. Tapi bukan menyerah kepada Tuhannya gitu. Kalau untuk menyerah kepada Tuhannya, puji Tuhan sih sampai hari ini enggak. Gitu. Dan pernah pengen cuti pelayanan gak Ci? Pernah pengen cuti pelayanan atau enggak? Iya. Sudah cuti pelayanan. Sudah cuti pelayanan. Gimana Ci perasaannya Ci? Kenapa saat itu saya memutuskan untuk cuti pelayanan? Karena pada saat itu saya membutuhkan untuk beristirahat. Gitu. Jadi beristirahatnya itu bukan dalam artian saya kecewa sama Tuhan.
Iya. saya marah sama Tuhan gitu. Tuhan udah bikin saya kayak gini, enggak, bukan itu. Tapi karena saya di situ merasa, ya kita ini kan manusia ya, kita manusia yang kadang-kadang ada di satu titik di mana kita itu ya pasti lemah gitu. Ada satu titik di mana kita tuh udah lemah dan kita kayak kalau kita terusin itu akan berbahaya gitu. Berbahaya Iya. buat diri kita sendiri, berbahaya buat orang lain gitu. Kita bisa menyakiti diri kita sendiri, kita bisa menyakiti orang lain gitu. Jadi ada waktunya kita harus mengambil waktu untuk kita menenangkan diri, beristirahat. Dan yang pasti waktu itu adalah bukan untuk kita cuman santai-santai bangun tidur siang dan segala macam, enggak. Tapi memang kita benar-benar gunakan waktu itu untuk kita merenungkan lagi gitu. Apa yang salah, dan bertanya sama Tuhan apa yang harus selanjutnya saya lakukan. Bertanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau lewat semua ini gitu. Dan itu yang pernah saya lakukan. Saya ambil karena saya ada satu titik yang wah saya menyadari wah nggak bisa nih kalau saya lanjutin ini bahaya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk oke, saya harus off dulu dari semuanya gitu. Dari semuanya gitu. Walaupun ya kepikiran tuh maksudnya nanti siapa yang pelayanan segala macam. Udah nggak bisa mikir itu lagi. Udah pokoknya kita off dulu karena untuk apa? Untuk mericas diri kita sendiri gitu. Dan itu ketika kita kembali sudah dengan satu spirit yang baru gitu. Gitu. Ya, paling yang paling terpenting kita harus punya target juga kali Ci ya. Maksudnya kan jangan sampai mungkin ada beberapa teman yang cuti pelayanan yang kelamaan betul sekali. gitu betul, kan. Betul. Kita targetin nih mau berapa lama. Betul. Ya. Gimana setuju gak Ci? Kayak gitu. Kalau saya sih waktu itu bukan ditargetin yang sampai gimana ya. Cuma waktu itu kan saya kalau kita kan ada roster ya. Iya. Ada roster jadi saya targetin per roster itu aja dulu. Gitu. Iya. Waktu itu masih ada sisa 2 bulan kalau nggak salah per roster itu dulu saya saya targetin selesai gitu loh. Gitu. Tapi ya balik lagi itu kan cuma target kita ini doang ya, cuma target kita secara pribadi gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu loh ternyata Tuhan mau proses kita seperti apa gitu. Itu kan kita rencananya kita gitu. Kalau ternyata kita memang masih butuh waktu yang lebih ya silakan. Tapi menurut saya yang paling penting adalah tujuannya dulu gitu, mau ngapain gitu selama kita off gitu. Dan saya percaya kalau kita off benar-benar kita gunakan itu untuk kita memang beristirahat, untuk merenungkan, untuk evaluasi diri, saya yakin kita pasti balik kok. Pasti itu gitu. Beda dengan kita kalau kita kecewa sama Tuhan dan lain sebagainya, itu beda. Gitu. Dan saya yakin itu pasti balik karena kita memang tujuannya jelas gitu. Gitu. Kan tujuannya supaya nantinya lebih baik loh gitu. Iya. Itu jelas sih. Iya sih. Daripada kita setengah hati ya. Betul, mungkin ya Ci ya. Setengah hati. Ya dan akhirnya gak maksimal juga. Betul. Dilihat orang juga jadi batu sandungan juga gitu Ci ya. Iya sih. Nah gini tapi jangan sedikit-sedikit jadi off ya. Gitu. Oh iya, jangan ya teman-teman. Jangan ya gitu. Gitu. Jangan sedikit-sedikit jadi off, sedikit-sedikit off gitu. Enggak gitu. Ini ada momen-momen tertentu aja sih yang memang bukan memaksa tapi memang kita butuh banget itu. Nah. Gitu. Nah, kalau yang kita dengar kan off-nya Ci Berlin nih memangnya sedang butuh ya kan. Nah, bagaimana Ci kalau kita tahunya tuh kalau ada orang yang off-nya kebablasan. Nah, bagaimana tuh cara menyikapinya Ci? Off-nya kebablasan ya? Iya, bisa bertahun-tahun mungkin gitu kan. Atau bisa. Itu bukan off lagi. Kadang mungkin banyak alasan ya, bukan alasan ya. Mungkin ya memang rutinitas makin padat ya kan. Cuman kalau terlalu lama ya bisa jadi memulainya lagi itu yang sulit. Iya, gitu. Betul. Perlu ngobrol sih ya menurut saya ya. Maksudnya apa yang menjadi kendala dan masalahnya dia. Perlu cari tahu dulu. Perlu cari tahu dulu. Jadi nggak bisa kita harus begini. Menurut saya setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Dan kita perlu ngobrol dulu sih sama orang ini. Kenapa dia seperti ini? Apa masalahnya gitu. Terus kesulitannya dia apa gitu, bagaimana kita bisa membantu dia, bagaimana kita support dia gitu. Jadi perlu ya setiap orang berbeda sih menurut saya ya gitu. Kita perlu ngobrol dulu sih. Nah ini menarik nih, perlu ngobrol ya.
Ngobrol sama siapa Ci? Ya sama orangnya maksudnya. Orangnya, dan Iya. berarti harus punya mentor Ah, gitu. yes. Nah, Cici sendiri apakah ada mentor Ci? Ada. Ada, wah ini menarik. Saya baru tahu loh. Baru tahu. Iya, karena saya ngerasa Ciberin ya udah Single fighter banget ya kayaknya mentor ya. banget gitu loh. Gitu ya. Iya, udah sosok mentor kita. Saya luarnya doang kelihatan kayak gitu. Dalamnya mah meleleh gitu. Karena kan waktu saya masuk ke gereja sini pun saya Naci Berin juga kan udah menjadi Ya. ketua pemuda ya pada waktu itu. Nah, saya dari Ciberin tuh ya sosok mentor itu sendiri gitu loh. Penasaran juga apakah Ciberin yang sosok mentor ini punya mentor lagi? Punya, Gitu ya. punya. Dan itu saya ini pertanyaan yang menarik nih. Iya. Karena dulu pun saya berpikir nggak harus ada mentor. Gitu, karena saya tipe orang yang benar, saya bisa berjuang sendiri gitu tanpa diarahkan gitu. Dan ya memang saya bisa bertahan sampai sejauh satu titik di mana akhirnya saya menyadari ya saya sangat membutuhkan gitu. Karena ya itu balik lagi, ada satu masa di mana kita manusia itu ya itu di titik terendah, di titik lemah gitu. Nah itu kita butuh orang yang bisa benar-benar concern untuk mensupport kita gitu. Jadi saya punya mentor. Gitu. Dan cukup rutin berarti ketemu atau? Enggak. Jadi kalau saya kebetulan mentor saya sekarang dia di kota yang berbeda. Di kota yang berbeda. Jadi kita lebih banyak lewat chat dan tapi kalau lagi benar-benar yang lagi urgentnya banget gitu waktu itu ya kita ada video call gitu, ada call gitu. Tapi kalau yang kayak ya yang lagi gimana tapi butuh untuk cerita, butuh ini ya biasa lewat chat gitu. Gitu, dan itu sangat sangat mensupport sih. Gitu. Dan mentor itu harus selalu lebih tua gak sih Ci dari kita? Enggak ya. Saya pernah loh. Usia tuh gak mempengaruhi sebenarnya. Iya Yang sih. pasti harus lebih dewasa. Saya pernah ke distract beberapa momen, saya ingin punya mentor yang lebih tua umurnya ya, ini dalam konteks umurnya. Dan perlu gak sih Ci kayak gitu sih? Lebih dewasa sih menurut saya ya. Dewasa iya, ya. Dewasa dalam kerohanian, dewasa dalam karakter, dewasa dalam menyikapi, dan bukan orang yang sempurna. Sama-sama mau belajar bertumbuh sih. Saya dengan mentor saya ini hanya beda bulan kok usianya. Enggak, iya. Usianya sebaya, sebaya. Ya. Tapi saya tahu dia sudah jauh dia bisa lah untuk mementor saya gitu. Sangat bisa gitu. Dan cara mendapatkan mentor itu gimana tuh Ci? Ada tipsnya gak Ci? Kan kadang kita juga susah nih antar membedakan kita jadikan mentor atau memang teman saja gitu. Atau bahkan cuman ya sekedar ini aja, tempat sharing aja tapi bukan mentor gitu. Nah, bagaimana tuh cara menemukan sosok mentor yang tepat gitu? Aduh, gimana ya? Kalau saya pribadi ini sih pengalaman saya ya, gitu. Pengalaman saya adalah ketika waktu itu saya ada di satu titik yang terendah itu, saya mencari satu sosok gitu loh untuk saya yang benar-benar bisa membawa. Saya tahu nih saya lagi ada di satu jalan yang gelap gitu loh, dan saya butuh orang yang menolong saya gitu. Nah, dan saya mencari siapa orang itu gitu, dan ya Tuhan ingatkan saya sama orang ini gitu. Gitu. Jadi dan ini satu yang luar biasa sih menurut saya pertemuannya ya gitu. Karena saya bertemu dengan mentor ini bukan di gereja ini gitu. Gitu. Tapi maksudnya ini orang yang dikenalkan gitu loh, orang yang dikenalkan gitu. Sempat melayani di sini waktu itu dan kita cuma berkenalan seperti itu aja gitu. Tapi ternyata hubungan kita dan nggak berlanjut juga hubungan kita gitu. Gitu tuh sempat ketemu di mana lagi sekali sepertinya. Tapi ya entah kenapa ya, maksudnya Tuhan kayak ingatkan saya justru ke orang ini gitu. Dan itulah yang membawa saya akhirnya oke, saya minta boleh nggak gitu, saya panggil dia Cici ya, Cici tolong iya bimbing saya gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang gimana mencarinya ya, kalau di gereja ya mungkin kalau secara struktural ya kan bisa ke pemanah. Ya. Kalau secara struktural ya gitu, bisa pemanah, bisa gembala gitu. Tapi balik lagi buat saya sih ada chemistry juga ya.
Benar, gitu. benar. Iya. Nggak bisa dipaksain sih gitu. Dan nggak harus di dalam satu gedung yang sama menurut saya gitu. Berarti poinnya libatkan Tuhan juga Ci ya Betul. dalam mencari mentor ya. Tuhan akan kirimkan sih menurut saya. Nggak cuman cari pasangan libatkan Oh, Tuhan ya. iya. Mentor pun harus libatkan Iya, Tuhan ya Ci ya. iya. Wah ini menarik nih ya. Selama ini mungkin anak-anak muda sering dengernya cari Iya. pasangan harus libatkan Tuhan. Iya. Enggak juga ya. Iya. Mentor pun sama. Iya, menurut saya Tuhan sediakan menurut saya. Iya. Gitu. Pernah nggak Ci ada cerita atau apa gitu yang kita mau dimentorin nih tapi orang itu nggak mau sama kita. Oh enggak sih. Kalau saya sih enggak sih ya. Maksudnya kita mau mentorin orang terus orangnya nggak mau gitu. Iya. Atau enggak ya kita minta dimentorin gitu loh. Oh. Ci mentorin saya gitu. Aduh kamu terlalu muda atau kamu gimana gitu. Aduh, saya belum pernah punya pengalaman itu sih ya. Belum pernah. Semua sih, bisa belum pernah. terjadi ya di Iya sini. bisa terjadi tapi saya belum pernah punya Iya. pengalaman itu sih ya. Karena kalau kayak sekarang kita di MSK juga kan itu kan sudah ditetapkan ya dengan siapa anak muridnya segala macam. Dan selama ini sih nggak ada penolakan sih. Iya. Iya nggak ada sih. Iya sih. Dan mentor itu boleh nggak Ci lebih dari satu? Nah ini saya kurang paham ya. Tapi kalau karena saya pribadi yang tidak terlalu bisa berelasi dengan banyak orang gitu. Saya sih satu cukup ya. Iya sih. Iya, satu cukup gitu. Kalau lebih dari satu nanti kadang-kadang kan beda masukan, beda apa segala macam. Nanti bingung nggak ya? Gitu. Kalau buat saya sih iya satu Ya. cukup ya buat saya ya Iya. gitu. Ya mungkin ada tipe orang yang Betul. maunya mungkin banyak referensi Betul. gitu Ci ya. Tapi itu lebih jadi ke mentor atau bukan ya? Kalau Iya cuma sih. untuk cari Nanti- pendapat atau segala macam kan kita bisa dengan siapa saja. Takutnya nanti jadi cari pembenaran juga ya Ci. Iya, betul. Iya Akhirnya juga cari ya. pembenaran. Jadi membanding-bandingkan kata yang ini seperti ini, kata yang ini seperti ini gitu. Ya berarti idealnya satu. Menurut saya sih begitu ya. Yang penting kan bisa membawa kita bertumbuh. Nah, beda nggak Ci kalau kita punya mentor sama enggak? Apalagi ini kita lagi bahas spiritual journey ya. Dan kalau kita punya mentor, pernah nggak kita mempunyai mindset yang salah tentang spiritual journey? Pernah nggak punya mindset yang salah soal spiritual Iya. journey? Kalau saya sih, buat saya pribadi ya, spiritual journey itu sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan ya. Perjalanan hidup bersama dengan Tuhan gitu. Itu spiritual journey gitu buat saya gitu. Kan kalau selama ini kan perjalanan rohani gitu. Mungkin kalau dulu masa-masa remaja atau masa-masa remaja kali ya, mungkin berpikirnya spiritual journey itu adalah kita mulai dari masuk gereja ibadah, terus habis itu mulai ikut komsel, terus mulai bisa pelayanan, mulai dari usher, terus mulai bisa pelayanan yang lain, mulai main musik, mulai nyanyi, mulai WL, mulai jadi pemanah. Seperti itu seperti sebuah spiritual journey gitu lah. Jadi kayak tahapan sistem kan kalau di gereja kita ya gitu. Iya. Tapi semakin bertumbuh menurut saya spiritual journey adalah perjalanan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Gitu. Ya, dan seharusnya juga semakin bertumbuh, semakin dewasa, jadi semakin ngerti Ci anti pemahaman itu ya. Iya, gitu. Spiritual journey, iya perjalanan kita bersama dengan Tuhan ya, gitu. Dan menurut saya ketika kita memberikan hidup kita buat Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kita, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, itulah bagian dari spiritual journey. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kalau masalah yang ini bukan bagian dari spiritual journey, ini memang masalah aja buat hidup saya. Enggak sih, menurut saya semua itu adalah bagian dari spiritual journey. Bagian dari bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita, melewati semua masalah, semua lembahnya kita gitu. Itu spiritual journey menurut saya ya. Gitu. Iya, dan memang semua berproses ya Ci ya. Pasti. Iya. Kayak saya juga kan Kristen lama gitu ya. Saya sering ngomong tuh kayak terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Lalu waktu itu saya pernah ikut beberapa seminar dan makin dipertajam lagi dan makin ngerti artinya terima kasih Tuhan itu apa gitu loh. Dan ketika saya mempunyai mindset itu dan lalu saya praktekkan dan saya bilang terima kasih Tuhan itu udah beda. Bener-bener terima kasih yang dari hati, yang dalam. ya. Nah itu puji Tuhan sih, maksudnya selama kita berada di koridornya Tuhan, Ya. Tuhan selalu mempertajam kita hal-hal yang mungkin dulu menurut kita ya simple atau apa gitu ya. Itulah spiritual journey kita. Iya ya, oh iya. Iya, saya Gitu. jadi teringat gitu lah sama hal-hal seperti itu. Iya. Bertumbuh kan pada akhirnya. Bertumbuh Iya, benar dan akhirnya kita juga jadi bisa membagikan juga Betul. pada orang gitu Betul. kan. Betul, Frans. Nah kalau ngomongin spiritual journey Ci ya, Mm-mm. Cici ini lagi sedang di titik apa? Di Gitu. titik apa ya? Kalau spiritual journey itu menurut saya kita nggak bisa bilang linear ya. Linear Iya. itu dalam arti misalkan 0 sampai 100 gitu ya. Terus ada titik mana 60, 70, enggak lurus begitu enggak sih menurut saya. Spiritual journey itu seperti grafik ya gitu. Jadi naik, ntar dia bisa turun dikit, tapi dia naik lagi, ntar dia turun. Tapi kan jalannya ke sana terus. Iya. Jadi ketika turun itu bukan berarti kita sedang mundur gitu. Tapi itulah siklus kehidupan kita gitu. Gitu. Dan sekarang ada di titik mana ya? Sekarang ada di titik di mana Tuhan sedang mengikis, membuang hal-hal yang nggak baik dalam diri saya yang sangat kuat gitu. Dan itu yang sedang Tuhan proses untuk memenuhi panggilan Tuhan sih. Gitu. Ada di titik itu gitu saat ini. Seperti itu. Lalu gimana Ci caranya gitu untuk mengikisnya? Cara mengikis ya. Mengikis apa menjeje? Cara mengikis ya yang mengikis kan Tuhan ya. Iya. Tuhan yang membentuk sih. Gitu. Buat saya ya kalau caranya ya caranya Tuhan gitu. Cara Tuhan pasti yang terbaik. Ya kita membuka diri sih ya. Membuka diri, menyadari bahwa ini sedang dalam prosesnya Tuhan. Gitu. Menyadari saya sedang diproses nih gitu. Ya udah kita membuka diri dan izinkan Tuhan memproses dan terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan dan terus juga bersama dengan orang-orang yang bisa mensupport sih. Gitu. Nah bisa gak Ci, misalkan nih kita berproses secara spiritual yang tadi Cici bahas. Tapi kita gak mau tertanam di gereja lokal. Waduh. Nah itu gimana itu Ci? Kan kadang kita pernah lah ketemu yang seperti itu gitu. Mungkin itu sebabnya ya kalau orang-orang yang dalam sebuah proses dan dia memang gak punya satu tempat tertanam, itu yang membuat akhirnya banyak orang yang mundur ya, meninggalkan Tuhan. Iya gak ya? Menurut saya ya. Iya, gitu. Karena ketika kita tertanam di satu tempat, sama kayak tanaman ya. Gitu. Ketika kita pindah-pindah dia gak akan bisa bertumbuh gitu. Tapi ketika dia ditanam di satu tempat, dia kan akan dimuridkan di sana. Dia dilindungi di sana. Dia dikasih makan di sana gitu. Diajari di sana gitu. Dikuatkan di sana gitu. Bagaimanapun ya gitu. Jadi ketika dia berproses, ada komunitas yang menguatkan dia gitu. Ketika dia berproses, ada tempat di mana dia tertanam yang akan mensupport dia gitu. Jadi menurut saya kalau dia tidak tertanam, iya menurut saya susah ya untuk bisa ya. bertumbuh ya. Susah ya maksudnya dan dia melewati prosesnya itu. Ya bisa aja mungkin ya tapi apakah dia akan bertumbuh? Apakah proses itu membuat dia bertumbuh gitu secara iman gitu. Atau ya udah sekedar melalui masalah aja seperti orang-orang yang mungkin ya tidak mengenal Tuhan ya mereka ya udah masalah lewatin aja gitu. Tapi tidak membawa dia menjadi bertumbuh gitu. Tapi kalau memang dia tertanam dia akan tahu bahwa ada orang-orang yang mensupport dan akan mengarahkan dia, akan mengembalikan dia gitu, akan terus dukung dia dan itu membuat dia akan bertumbuh gitu. Berarti kalau misalkan kita lagi down atau apa, kalau misalkan kita tertanam itu udah pasti selain mentor pasti ada teman-teman juga gitu Ci ya. Yang akan maksudnya yang akan mendukung kita atau yang akan
membuat kita tuh lebih bangkit lagi gitu Ci ya. mm-mm. Nah kalau Cici sendiri ada nggak Ci kira-kira selain mentor ada nggak teman-teman yang di dalam gereja ini yang sedang yang Cici sedang menanam di sini Mm-mm. yang mensupport Cici gitu. Ada dong. Pasti ada Ada ya. ya, ada. Iya. Ah, ah. Kira-kira yang di lingkungan mana Ci? Yang Eh, paling sering gitu, yang paling sering membuat Cici ini merasa ada support system di sini. ya yang dekat-dekat ya, Hmm. yang dekat-dekat teman-teman dekat gitu, Hmm. yang memang udah dari remaja juga gitu. Jadi memang mereka yang akan. Jadi kalau saya ada something yang gimana ya, banyak kan ya sama mereka gitu berceritanya Hmm. gitu. Jadi tetap pasti ada sih di sini. Mm-mm. Ya makanya itu pentingnya kita tertanam Ci di gereja lokal ya. Betul, iya. Iya, saya juga kalau nggak di gereja lokal, kalau saya pernah berpikir secara liar gitu ya kayak gimana gitu kan, yang akan Iya. mendoakan kita siapa Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Iya betul. Mm-mm. Kita sudah tertanam aja seringkali masih suka ke distract sama pikiran kita sendiri Iya. gitu kan. Ha-ha, Bagaimana ha-ha. kita nggak tertanam Iya. gitu. Jadi nggak terarah ya kayaknya ya kalau nggak Iya. tertanam ya. Gitu. Soalnya saya juga punya teman gitu kan, maksudnya dia Kristen juga, Mm. dia udah kenal Tuhan, tapi dia nggak mau gereja karena dia pikir gereja itu sebuah ikatan dia bilang. Hmm. Ya Jadi, karena nggak mau bertumbuh. tapi dia selalu merasa Ah, udah ngerti, oke. udah ngerti. Cuman ya ngeliat dari cara omongan dia aja, Iya. kita udah bisa nebak Ah, sih. iya. Ya. Bertumbuh dan memahami kan beda. Bener ya, Iya. dia suka bertemu dan memahami beda ya. Iya. Seringkali kita cuman paham Iya. doang ya, tapi Ha-ha. kita nggak mau Menjalaninya. menjalaninya, bener juga Ha-ha. ya. Sering banget tuh saya ketemu temen Iya. itu dan memang baik lagi karena kesibukan, Ah, karena ada hal-hal yang baru mungkin di kehidupan dia, jadi masa-masa itu ditinggal sama dia. Nah itu sebenarnya sih jangan lah ya, sebenarnya Iya. kita harus. Kalau kita cuma banyak memahami nanti kita jadi ahli Taurat nih. Iya bener sih. Dari omongan terikat aja menurut saya itu udah negatif sih. Iya, berarti dia memang benar-benar nggak mau dimuridkan. Iya sih Iya kan? bener-bener. Kalau kita sekolah kan kita dimuridkan, kita memang terikat di dalam sekolah itu tapi tujuannya kan memang kita dimuridkan, kita belajar dan kita Iya. keluar menjadi anak yang pintar, istilahnya gitu kan. Gitu. Jadi kalau memang dia tidak mau seseorang itu tidak mau diikat ya artinya memang dia tidak mau belajar gitu, tidak mau bertumbuh. Iya sih. Karena kan kita kerja pun sebenarnya juga terikat gitu ya. Betul. Cuman kenapa kita mau? Karena ada Gajinya gitu ya, karena ada something ya. Mungkin iya. orang-orang seperti itu mungkin berpikir. Tujuannya belum tahu ya. Iya berpikir, terikat di gereja nggak ada, maaf ya nggak ada untungnya, Iya. mungkin kayak gitu. Sebenarnya kan Betul. ya kalau mau Bisa ngomongin jadi untung ya. rugi ya semua pasti ada gitu kan. Iya, Maksudnya bukan soal untung rugi juga sih. Mungkin plus minus jatuh bangun yang tadi kita sudah bahas di awal gitu kan. Iya. Kita tertanam, kita berjalan bersama Tuhan pasti ada jatuh bangun ya kan. Betul. Kita kerja pasti ada jatuh bangun ya. Betul. Nah kalau kita cuman mikirin jatuhnya doang gitu lah, udah itu akan memproses kita akan lebih dalam lagi jatuhnya. Sangat. Sangat ya. Nah ngomong-ngomong jatuh bangun nih Ci. Nah, Cici ada ayat pegangan gak? ayat pegangan ya. Iya. Ayat pegangan saya itu di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Apa ya bunyinya? Roma 8 ayat 28. Tuliskan di bawah ini. Tuliskan ya, langsung diedit ya. Iya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Gitu. Jadi itu ayat pegangan saya. Jadi apapun yang sedang kita alami, selama kita tergolong sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kan di belakangnya ada kan, bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Jadi selama kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan selama kita berjalan di dalam rencananya Tuhan, kita pasti percaya bahwa apapun yang sedang kita jalani hari ini, kita tahu bahwa Tuhan sedang memproses dan akhirnya akan indah. Gitu. Itu Roma 8 ayat 28.
jangan lama-lama nanti saya khotbah. Gitu. Justru saya jadi tertarik gitu, mau dengerin lagi gitu. Sama Yeremia 17 ayat 7. Oh iya. Gitu, iya. diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Gitu. Iya. Jadi ya itulah sumber kekuatan kita datangnya dari Tuhan. 2 ayat itu sih yang jadi meremah banget dalam hidup saya. Gitu. Nah berarti kalau ngomongin soal ayat pegangan itu, berarti Cici udah pernah dong ya membagikan juga kepada mungkin ada orang-orang yang membutuhkan. Iya, pernah. Atau mungkin Cici sedang mentorin orang atau apa gitu. Pernah. Di khotbah juga pernah. Nah, khotbah juga pernah ya, itu Iya. udah pasti sih. Iya. Nah berarti langsung aja nih, apa yang mau Cici bagikan untuk pendengar-pendengar kepo pada hari ini, Ci? Oke. Untuk pendengar-pendengar kepo pada hari ini ya, khususnya nih buat setiap kita ya yang sedang berproses di dalam Tuhan, karena setiap kita pasti sedang berproses ya. Nah, yang namanya proses itu memang gak enak. Ya, pasti saya yakin setiap orang percaya bahwa yang namanya proses itu tidak enak gitu. Tapi proses kita hari ini itu adalah persiapan untuk masa depan yang indah sesuai dengan panggilan Tuhan gitu ya. Dan kalau mau jadi bejana yang indah memang harus melalui proses, tidak bisa instan ya. Dan yang instan itu nggak sehat. Nah, kecuali pakai telur. Itu enak. Oh iya enak ya. Bukan sehat. Betul. Gitu ya. Nah terus yang kedua adalah milikilah support system. Ya, karena kita nggak bisa berjalan sendiri. Ada kalanya kita lemah, dan kita butuh ditolong gitu. Ya, support system itu ya mentor, sahabat-sahabat terdekat kita, ya, gitu. Pemanah ya untuk yang berkana. Itu support system kita, gitu ya. Dan yang ketiga adalah tetap andalkan Tuhan, ya. Tetap mendekat sama Tuhan, yang adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Dan pandanglah salib Kristus karena ada pengharapan kekal di balik salib itu gitu. Jangan menyerah karena Tuhan tetap menyertai. Oke, wah nih dalam banget sih hari ini, dan saya akhirnya bisa tahu Cibelin nih kayak gimana gitu kan. Akhirnya saya tahu ternyata Cibelin punya mentor gitu sih. Selama ini saya memang harus ngobrol dulu sih. Gitu ya. Iya. Oke, sekian ya pada siang hari ini kita sudahi podcast kita, dan sahabat kepo juga harus saksikan di podcast berikutnya, dan mungkin yang ada yang belum nonton di podcast sebelumnya jangan lupa nonton juga. Kita dukung acara podcast ini biar podcast ini semakin memberkati untuk pemirsa-pemirsa dan Bapak Ibu Saudara yang menontonnya pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini kepo, Keting Podcast. Kepo.